Laptop murah, 5 jutaan, RAM 8 GB, pakai Ryzen 7320U. Dan RAM-nya itu 8 GB-nya nggak bisa di-upgrade. Di tahun 2024, apakah masih layak untuk dibeli? Mari kita ulas. Dan ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 1. Tahun lalu Jagat Review udah pernah mereview ya tentang laptop ini. Dulu harganya 6 jutaan. Tapi sekarang, kalau kita lihat Tokped, harganya udah 5 jutaan. Pertanyaannya layak nggak sih beli laptop 5 jutaan di tahun 2024, RAM-nya itu 8 GB onboard, nggak bisa di-upgrade. Mari kita coba cek bagaimana penggunaan RAM di laptop 5 jutaan ini. Apakah masih layak dipakai atau udah nggak layak? Karena saya lihat di beberapa forum bilang, kalau laptop RAM-nya itu masih 8 GB, mending kagak usah dipakai. Waduh, sampai sebegitunya. Mari kita coba ya. Kita cek performanya. Laptop dengan AMD Ryzen 7320U, RAM-nya 8 GB, storage-nya 512 GB. Kita lihat bagaimana penggunaan RAM saat kita pakai kerja. Oke, jadi sekarang laptopnya udah saya colokin ke PC saya pakai capture card. Jadi, apa yang kalian lihat di layar ini tanpa ada pengurangan performa sama sekali ya. Jadi, di sini bisa kalian lihat dulu ya sebelumnya ya. Kalau kalian mau beli laptop 5 jutaan yang punya spek AMD Ryzen 7320U, RAM-nya 8 GB, itu ada beberapa pilihan. Ada dari Lenovo, ada dari HP, ada dari Asus. Kebetulan yang kita coba untuk di video kali ini adalah yang Lenovo IdeaPad Slim 1 yang dia memakai 8 GB RAM. Ini kita buka new tab aja kali ya. Nah, ini yang kita review adalah yang ini. Laptop AMD Slim 1. Ini kenapa disuruh login? Nggak usah. Oke, kita pakai yang ini ya, yang kita review sekarang. Dia prosesornya AMD Ryzen 3 7320U. Dia udah pakai 8 GB LPDDR5 dengan kecepatan 5500. Ini cukup ngebut RAM-nya walaupun cuma 8 GB. Dia storage-nya udah 512 dan menurut saya sih performanya udah cukup bagus. Tapi pertanyaannya, bisa kalian lihat di sini saya udah buka tab untuk Canva ya. Canva yang tadi buat gambar yang tadi. Di sini juga ada Canva. Di sini ada nge-Google, kita buka Tokped, ngeliat toko orang, ngelihat yang lain juga, lihat Tokped lagi. Kita buka banyak tab nih. Di sini saya juga buka berita. Di sini juga ada PowerPoint yang dikasih si AMD. Di sini ada misalkan contoh kita buka tugas sekolah. Di sini juga ada tugas lainnya. Di sini saya juga ada buka PDF yang misalkan contoh sebagaimana kita lagi pakai laptop ini untuk belajar gitu ya, mahasiswa misalkan. Di sini saya juga sambil buka YouTube. Ini sambil di play aja lah ya, kita lihat. Ini juga sambil buka YouTube dengan laptop ini nih, misalkan saya ngecek nih di Jagat Review. Ini review 1 tahun yang lalu, di mana harga laptopnya masih 6 jutaan. Sekarang harga laptopnya cuma 5 jutaan aja. Oke. Nah, ini adalah review dari Jagat Review. Misalkan kita play juga dua-duanya. Pertanyaannya nih, ini kan masih lancar ya, buka 2 tab YouTube, buka banyak tab lagi. Total ada berapa ya? 1. Ini ada WA juga saya buka ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tab. Banyak banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Iya bener 15 tab loh. 15 tab kayak begini, YouTube-nya jalan dua-duanya, kira-kira habisin berapa RAM? Kita lihat task manajernya, ternyata dia pakai 85% RAM. Sudah terpakai ternyata saudara-saudara. Jadi bisa dibilang laptop ini sih sebenarnya ya secara performa itu masih bagus ya. Kita buka tab nih, nggak ada lemot-lemotnya cuy. Santuy aja tuh buka-buka tab, baca-baca berita. Laptopnya masih enak buat dipakai. Nggak ada masalah sama sekali ya, walaupun penggunaan RAM-nya itu udah 80% ke atas ya. Masih enak untuk dipakai gitu. Sekali lagi ya, ini laptop harganya 5 juta gitu. Jadi ya, menurut saya sih worth it aja sih. Laptop 5 juta udah bisa buka tab-tab kayak gini, masih lancar gitu. Tapi, kita lihat apa kata AMD. Di sini kata AMD ya,
Ini kata AMD ya, bukan kata saya gitu. Kata AMD di sini, laptop ini walaupun seri yang paling bawah ya, Ryzen 7020, ini kan kita pakai 7320 series ya. Yang paling bawah, dia itu cocok untuk pengguna harian seperti pelajar, pekerja kantoran, konten kreator pemula. Coba bayangin. Konten kreator pemula pakai laptop 5 jutaan. Bisa apa enggak? Mari kita coba ya. Sebagai konten kreator pemula, ya nggak mungkin kita pakai aplikasi yang mahal kayak Adobe Premiere Pro. Sebenarnya ya, mahal itu relatif juga ya. Biaya langganannya sekitar berapa ya? 300.000 per bulan. Bagi beberapa orang itu mahal ya. Oke. Jadi karena kita pemula, kita nggak mau dong pakai aplikasi yang cukup profesional. Kita pakai aplikasi yang gratisan aja, yaitu CapCut. Tapi sebelum kita buka CapCut-nya ya, saya mau tutup dulu nih penggunaan Google Chrome 15 tab ini ya. Di sini dari 80% kalau kita tutup, dia langsung berkurang ke 44% penggunaan RAM-nya. Ya, not bad lah ya, berarti ada spare nih. Kita bisa buka CapCut buat ngedit. Saya juga udah buatin, misalkan contoh-contoh editor ini ya. Editor-editor pemula gitu, editnya apa aja sih? Ya kan? Aduh, kepencet bro. Nah, ini. Saya udah buat nih. Editor pemula itu tergantung ya. Pemula itu kan banyak ya definisinya. Bagi saya, laptop untuk editor pemula itu yang editnya simple-simple aja gitu. Seperti contohnya kayak gini ya. Cuma nge-cut, mungkin dia pakai ngedit beberapa layer gitu. Di sini contohnya saya pakai 3 layer misalkan. Pakai editan yang pertama gitu. Nah, di sini sumber videonya kita buka ya. Sumber videonya kayaknya saya ada deh. Ini dia. Sumber videonya itu kita lihat berapa besar ya filenya. Ini dia 18,1 GB. Karena ini adalah video 4K 100 megabit per detik pakai kamera yang sekarang saya pakai yaitu Sony ZV-1 ya atau ZV-1 ya. 18 GB nih sumber videonya, resolusinya 4K dan nggak ada masalah sih buat ngedit video 4K gitu. Ya, saya lagi, menurut saya laptop ini sih sebenarnya nggak ada masalah di performa. Cuma masalahnya memang RAM-nya aja kecil, jadi kita nggak bisa buka banyak-banyak tab gitu. Oke, misalkan nih, kita transisi ke sini ya. Ya kan? Kita lihat apakah dia nanti ada nge-lag-nge-lagnya. Coba kita play. Langsung. Buka 3 tab sekaligus, nggak terlalu ada bermasalah. Walaupun tadi di sini ya, sempat ada player di sini, ada kuning-kuning itu berarti dia butuh loading beberapa detik gitu terus jadi lancar lagi di sini. Jadi intinya laptop ini nggak terlalu masalah untuk kalian yang mau belajar ngedit. Saya cukup setuju sih apa kata si AMD. Bisa untuk ngedit pertama-pertama gitu, pakai beberapa layer. Mungkin kalian mau kalian ganti warnanya, kalian adjust sedikit ya. Misalkan custom preset yang ini gimana caranya nih? Nah, kita mau ini nih, adjust apa ya? Video ya, scale misalkan. Kita mau kasih enhance misalkan, kita pakai apa lagi ya? Biasanya ya. Sebentar Pak. Saya udah lama nih nggak ngedit di sini nih gitu. Kita kasih efek mungkin. Efek apa ya? Yang gratis ini apa nih? Fiery One. Nah, kita kasih efek-efek begini ya. Kenapa ada efek-efek begitu ya? Ya, pokoknya begitulah ya kurang lebih. Masih bisa untuk editor-editor pemula gitu buat ngedit di sini. Penggunaan RAM-nya berapa? Coba kita lihat. Bagian performance. Di sini langsung bisa kita lihat 92%. Ini buka satu aplikasi ya. Belum buka misalkan kayak kalau profesional nih biasanya ya. Dia buka aplikasi editing untuk video, dia buka aplikasi editing buat gambar, dia buka web juga, dia banyak deh bukanya sekaligus gitu. Biasanya profesional begitu tuh. Tapi ini karena laptop entry level ya bisa dibilang ngedit sih, bisa ngedit bro. Ya cuma nggak bisa buka banyak-banyak gitu. Sekarang kita coba ya, kita buka browser yang tadi gitu. Kita buka nih, tab banyak-banyak nih. Gimana nih nanti dia hasilnya?
Nge-lag apa kagak ya? Kita buka juga YouTube-nya, kita play. Oke, kita play ya. Oke, kita buka-bukain semuanya. Oke, Tokped. Kita pastiin dia udah nge-load ya webnya ya. Oke, ini Google, Tokped. Oke, Kompas. Tugas. Oke, udah nge-load ya. YouTube juga udah nge-play. Kita lewatin iklannya. Play. Play ya. Oke. Penggunaan RAM-nya adalah 89%. Kenapa nggak di atas 90%? Apa mungkin dia sengaja ya, ada beberapa hal dia akan atur sendiri gitu penggunaan RAM-nya gitu. Tapi bisa dibilang sih sebenarnya masih oke-oke aja ya untuk penggunaan-penggunaan standar gitu. Walaupun bisa dibilang di sini penggunaan RAM-nya di atas 85%, tapi sebenarnya masih cukup capable laptop ini untuk kita penggunaannya itu untuk pemakaian harian. Untuk kalian pelajar misalkan, untuk yang bukannya cuma tab-tab kayak tugas-tugas aja, nggak ada masalah. Jadi fix ya, walaupun harganya cuma 5 jutaan, RAM-nya 8 GB, untuk buka ya 15 tab Google Chrome nggak terlalu bermasalah lah. Untuk dipakai belajar nggak terlalu bermasalah. Untuk pakai edit-edit tipis-tipis nggak terlalu bermasalah. Jadi sebenarnya laptop ini masih cukup capable, walaupun bisa dibilang laptop murah 5 jutaan. Selanjutnya, kita akan coba gaming. Karena kata AMD, walaupun cuma 5 jutaan, dia bisa main game. Kita coba ya, game yang pertama, Valorant. Oke, sekarang kita udah di gamenya, Valorant. Di sini bisa kalian lihat, dia FPS-nya tumpah-tumpah ya. 144 FPS ya, iyalah, masih di bagian awal. Tapi coba kita praktis saja kali ya. Kita praktis saja kali. Kita pakai yang ini kali ya. Open range. Defeat enemies. Oh ini nih. Kita coba yang ini ya. Kita lihat juga loadingnya. Apakah cepat? Harusnya cukup cepat ya. Karena ini kan pakai SSD ya. Semua game saya install di SSD. Oke. Masih loading. Di sini bisa kita lihat juga ya penggunaan GPU, memori yang dipakai, RAM-nya. RAM-nya udah hampir kepakai semua nih. Kita pakai apa ya? Phoenix. Oke, apa nih? Spike Diffuse. Oke. Kebetulan saya nggak terlalu ngerti cara main Valorant. Saya juga istilahnya baru main nih. Disuruh ngapain sih ya? Tapi FPS-nya lumayan ya, 100 FPS, bro. 100 kagak ketinggian ya. Kita lihat dulu settingannya ya. 1080p, yes. Karena layarnya 1080p, saya pingin banget kalau main game itu di native resolution. Harus di 1080p. Grafisnya low semua ya. Dan off semua kecuali Bloom. Ya, laptop entry level nggak masalah lah ya. Tapi kebanyakan pro player itu main di settingan kayak gini ya, low ya. Karena dia pingin FPS-nya itu setinggi mungkin gitu. Tapi bisa dibilang asik ya. Nggak ada nge-lag sama sekali sih. Bom, pencet apa nih? Bom. Sebentar. Kita pakai bom mana ya? Wah, kagak ngerti saya, bro. Ya, paling nggak kalian bisa lihat ya. 100 FPS, cukup lancar. Kadang drop di 90 FPS. Cukup lancar. Coba kita ke area yang keluar misalkan. Nah, ini sekarang 80-an, 70-an. 70-an, tapi tetap masih di atas 60 FPS ya. Masih bisa dibilang walaupun laptop budget cukup lancar buat main gamenya nih. Ya, kita lihat, kita agak barbar sedikit. Masih di 100 FPS. Oke, not bad ya. Paling nggak masih di atas 60 menurut saya cukup ya FPS ya buat main game. Cukup lancar. Oke, sekarang game selanjutnya kita coba. Kita quit dulu ini. Ke desktop. Kita coba game selanjutnya. Katanya sih laptop ini masih bisa untuk main game ya. Valorant oke lah, approve. Kalian nggak ada masalah main Valorant di sini.
Kita lanjut Dota 2 kali ya. Kita coba main game. Oke, sekarang kita coba pakai main lawan bot aja ya, easy ya. Kita lihat apakah dia cukup layak bisa main. Kita pilih sniper. Cepat aja ya. Dapat 60 FPS. Masih cukup layak lah ya. Tapi coba kita lihat ya pas pertandingan di tengah-tengah. Sekarang dia 20-50 FPS. Masih oke. Not bad. Coba kita langsung nanti skip ke bagian dimana dia cukup rame ya. Ini kita scroll-scroll dulu. Cukup smooth ya. 90-an FPS. Well, not bad. Tapi BTW ini saya pakai sambil di charge ya. Karena ada beberapa tipe prosesor atau laptop yang kalau dicas performanya itu lebih bagus. Kita lihat juga ini settingannya bagaimana. Setting video, oke. 1080p, ini 60 Hz. Dia yang paling low lah ya. Pokoknya ini settingan paling low. Kita main dulu. Oke, sekarang di 70-an, 60-an. Ternyata FPS-nya di angka 60-an ya. Paling enggak sih FPS-nya masih di atas 60. Masih bisa dibilang cukup lancar buat main game Dota 2. Tapi settingannya rata kiri ya, atau paling low. Tapi cukup lah ya. Kita lanjut ke game selanjutnya, yaitu GTA 5. Bisa nggak komputer 5 jutaan main GTA 5? Let's go. Oke, sekarang kita udah masuk game ke GTA 5 ya. Di sini saya main pakai stick ya, biar afdol ya. Dapat 30, ya ampun bro. Kita lihat dulu ya settingannya ya. Setting, ini udah paling low semua nih. 1080p, off semua. Ininya juga paling kiri, normal. Ini udah paling low ini. Udah nggak ada lagi yang lebih low. Dia cuma dapat 30 FPS. Coba kita sambil naik mobil kali ya. Sambil jalan ya, kita lihat. Berapa FPS ini dapatnya? 28. Ya, bisa dibilang sih, apakah bisa main GTA 5? 30 FPS sih. Ya bisa kali ya, dibilang bisa mah bisa ya. Tapi kayak, ya bisa lah. Kalau buat main game GTA 5, 30 FPS nih. Dia nggak turun-turun sampai 15 FPS sih, kayaknya enggak ya. Cukup, bisa dibilang cukup stabil gitu di 30 FPS-nya ya. Nggak nyangka aja sih. 30 FPS-nya stabil, dia nggak sampai drop-drop ke 15 FPS gitu. Oke juga sih. Oke. Kita langsung aja ke kesimpulannya. Oke, sekarang kesimpulannya apakah laptop 5 jutaan, RAM-nya 8 GB nggak bisa di-upgrade, itu layak untuk dibeli? Ya, sekali lagi ya, kita harus tahu diri dulu. Ini laptop harganya 5 jutaan. Jadi jangan berharap terlalu gimana-gimana. Kalau kalian itu pelajar, buka berapa tab tadi? 15 tab Google Chrome, masih cukup ya. Karena saya tanya adik saya juga yang kuliah, dia kebanyakan pakai Google Docs gitu ya, untuk kuliahnya. Masih cukup lancar sih seharusnya ya, RAM 8 GB. Tapi sekali lagi, RAM-nya 8 GB bukan untuk multitasking yang gimana-gimana. Kalau ditanya, bisa ngedit nggak? Bisa ngedit. Tadi kita udah coba juga ngedit video 4K. Tapi sekali lagi, ngeditnya itu untuk yang basic. Cuma nge-cut. Tadi ngapain lagi? Pakai beberapa layer gitu ya. Nggak terlalu bermasalah buat ngedit yang basic-basic. Tadi ngeditnya pakai CapCut. Dan kalau kalian yang profesional buka, misalkan ada Photoshop, kalian buka Premiere Pro, nggak cocok. Satu aplikasi aja dibuka, itu udah hampir 90% gitu penggunaan RAM-nya. Jadi nggak cocok untuk kalian yang buka aplikasi banyak secara sekaligus. Untuk main game, tadi bisa kita lihat juga, bisa buat main game, main Valorant, settingan rata kiri tentunya, di resolusi 1080p itu dapat ratusan FPS.
Kayaknya sih stabilnya di angka 70 mungkin masih cukup oke. Tadi kita juga coba main game Dota, dia dapat di kisaran masih di atas 30 FPS. Agak gimana-gimana sih sebenarnya, nggak paten juga buat main Dota, tapi masih cukup oke lah ya. 30, 40, 50 FPS-an untuk main game Dota. Tetap di rata kiri, tapi resolusinya 1080p. Untuk main game GTA 5 ternyata di rata kiri, ternyata dia masih bisa. Di 30 FPS-an ya, kadang turun sih sampai 25, tapi masih oke lah. Masih, ya dibilang bisa lah. Walaupun kagak enak juga sih main di gitu. Tapi ya kalau di budget cuma 5 juta ya nggak ada masalah sih. Nothing tulus gitu. Dan saran saya kalau kalian beli laptop ini dan ada kalian coba-coba ngedit, kalian mending tambah monitor, kalian beli monitor lagi supaya nanti ngeditnya jadi lebih enak. Karena sebenarnya laptop ini performa prosesornya itu udah bagus. Bener. Penggunaan prosesornya itu sebenarnya prosesornya itu udah cukup kenceng. Hanya saja ya AMD itu sengaja sih kayaknya. Sengaja di seri yang paling bawahnya itu jangan ada yang RAM-nya 16 GB. Karena nanti semua orang beli laptop kayak begini gitu. Karena orang yang editing yang utamanya buat penggunaan sehari-hari ya, yang buka tab-nya banyak, kalau laptop ini bisa 16 GB, orang pasti banyak yang beli. Karena laptopnya pertama penggunaan dayanya rendah, performa prosesornya ngebut. Kalau RAM-nya bisa sampai 16 GB, ya pasti orang pada beli laptop ini semua gitu. Kecuali untuk orang yang suka main game ya, pasti dia beli seri yang lain gitu. Tapi ya untuk harga 5 jutaan menurut saya sih cukup worth it sih kalau kalian mau beli ya. Tadi ada beberapa pilihan ya, ada yang Asus, ada yang Lenovo, ada yang SP juga gitu. Dan yang layarnya OLED ternyata Asus ngeluarin loh. Tapi harganya di 6 jutaan. Menurut saya sih cukup worth it juga ya beli 6 jutaan layar OLED dengan performa laptop yang kayak begini. Kalau menurut saya sih oke sih. Kalau menurut kalian gimana? Kalau kalian bilang nggak setuju, Bang, laptop 8 GB itu udah jangan dibeli di tahun 2024. Nggak apa-apa kalau kalian punya pendapat seperti itu. Tulis saja di kolom komentar. Mungkin kedepannya karena AMD udah ngirimin laptop pertama dia untuk kita review di sini, mungkin kedepannya AMD bakalan ngirim-ngirim lagi beberapa produknya untuk kita bahas. Kali aja AMD mau ngirimin. Oke, kayaknya untuk video ini ngebahas laptop 5 jutaan pakai AMD Ryzen 7320U cukup membantu untuk kalian yang mau beli laptop di budget 5 jutaan. Kalau kalian punya saran, tulis saja di kolom komentar. Kita ketemu lagi video lainnya. Dah.